Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya, yuk kita flashback sedikit ke bab 900. Di bab sebelumnya Tama sedang berusaha mencari alasan agar Nanda tidak curiga akan kedekatannya dengan Gema. Kemudian mencoba menjelaskan dengan alasan teman masa kecil. Tama bertanya lagi padanya, kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa produsen BW Powder, BW Farmasi, adalah perusahaan yang ada di Jakarta bukan? Nanda terus menganggukkan kepalanya, yah, aku tahu. Tama tersenyum dan berkata, ketika Gema pergi ke Jakarta untuk syuting iklan beberapa waktu lalu, dia juga makan malam dengan Alena dan aku. Tetapi karena Gema adalah figur publik, aku tidak memberitahumu tentang itu. Itu saja. Nanda tiba-tiba menyadari, dan bertanya pada Tama, saat kalian makan malam apa Alena tahu bahwa kalian berdua sudah saling kenal sejak lama? Tama menggelengkan kepalanya, sebenarnya, kau tidak memberitahu Allen yang sebenarnya pada saat itu, karena Gema akan bekerja pada saat itu, dan aku tidak ingin orang lain tahu tentang kedekatanku dengan Gema. Jangan sampai aku berlarut-larut kaki belakang Gema, jadi aku tidak memberitahu Alena atau siapapun tentang hal ini pada saat itu. Faktanya, jika aku tidak bertemu denganmu hari ini, aku tidak akan memberitahumu. Nanda mengangguk lembut, dan ketika dia mendengar Tama selalu menertawakan nama orang miskin, dia merasa sedikit tertekan di hatinya. Jadi dia berkata, Tama, jangan terlalu merendah sepanjang waktu. Faktanya, kamu sangat kuat. Aku pikir hanya sedikit orang yang dapat membandingkan diri mereka denganmu. Ucapan Nanda datang dari hati. Dia benar-benar merasa Tama adalah pria yang sangat tidak biasa. Jika tidak ada yang lain, kekuatannya sendiri sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Pada awalnya, orang yang pernah menyerang Nanda sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan pada Tama. Dilihat dari keefektifan pertempuran Tama yang menakutkan, mereka yang menghinanya di masa lalu sebenarnya bukanlah lawannya sama sekali, tapi Tama tidak pernah peduli pada mereka. Gema di samping tidak berbicara sepanjang waktu. Dia tahu bahwa ucapannya yang tidak disengaja barusan hampir menimbulkan masalah. Untungnya, otak Tama bereaksi dengan cepat. Jika tidak maka akan sangat sulit untuk menjelaskan masalah ini. Melihat Nanda mempercayai perkataannya, Tama berkata, Nanda, ini sudah larut, kita akan pergi dulu. Sampai jumpa di bandara besok. Nanda mengangguk sedikit, mengingat sesuatu, dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, kamu baru saja menyelamatkanku lagi. Tama tersenyum dan berkata, yang lama bukan kamu, itu gadis kecil. Dia benar-benar bertemu denganmu. Kamu seharusnya tidak memiliki masalah besar, tetapi gadis kecil itu mungkin dalam bahaya kecil. Nanda sengaja mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada yang sangat keras kepala, terima kasih juga. Tama tersenyum tak berdaya, oke, kita harus pergi, jadi aku tidak akan sopan padamu. Ingat ini, jangan beritahu Alena dulu. Nanda mengangguk, oke. Aku mengerti, itu pasti bungkam. Sudah larut dan kami berdua pergi. Kemudian Nanda dan sepupunya memarkir mobil mereka di tempat parkir terdekat. Tama dan Gema baru saja memarkir mobil mereka di halaman Gu, jadi semua orang tidak searah, jadi mereka mengucapkan selamat tinggal di tepi gelanggang es. Setelah perpisahan, Gema akhirnya menghela nafas lega. Tampaknya hari ini insiden ini hampir tidak terselesaikan. Setelah Tama dan Gema berbalik dan berjalan keluar beberapa puluh meter, Gema bertanya kepadanya dengan suara rendah, Gema, mengapa kamu terus menyembunyikan identitasmu? Jika kamu menunjukkan identitasmu, beraninya orang-orang di Jakarta itu menindasmu. Tama sedikit tersenyum, aku meninggalkan rumah Renza bersama orang tuaku dan jatuh ke dalam Jakarta. Terus terang, aku seperti anak yatim piatu biasa. Apa yang dapat aku lakukan meskipun aku menunjukkan identitasku? Orang lain mungkin tidak mempercayainya. Gema bertanya lagi, kemudian setelah paman dan bibi meninggal,
kamu jelas dapat menghubungi keluarga Renza dan membiarkan mereka menjemputmu kembali. Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, situasi di keluarga Renza saat itu sedang rumit, jauh melampaui apa yang bisa ku kendalikan saat itu. Terlebih lagi, orang tuaku tidak ingin menundukkan kepala kepada keluarga Renza sebelum meninggalkan Jakarta. Meskipun aku masih kecil, tubuhku mengalir darah mereka. Bagaimana aku bisa mengambil inisiatif untuk menundukkan kepala mereka kepada keluarga Renza dan kembali ke keluarga Renza untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan setelah kematian mereka? Mata Gema segera memerah. Dia memeluk lengan Tama dengan erat dan tersedak dan berkata, aku merasa kasihan kepadaku karena telah begitu banyak menderita dan menderita begitu banyak keluhan selama bertahun-tahun. Mereka meremehkanmu dan dapat menindasmu. Tama menepuk punggung tangannya dan berkata sambil tersenyum, manusia itu seperti ini. Mereka harus tahan terhadap pasang surut dan dipuji oleh orang lain seumur hidup. Mungkin mereka tidak mengetahui bahaya dan penderitaan dunia seumur hidup, sehingga sangat mungkin mereka akan menderita di masa depan. Sayangnya, tidak sepertiku. Aku telah melihat kehangatan dan dinginnya dunia sejak aku berusia 8 tahun. Pengalaman ini akan menjadi aset berharga untuk kehidupan masa depanku. Gema mengangguk sedikit, air mata mengalir di sudut matanya. Dia benar-benar merasa kasihan pada kehidupan Gema selama 10 tahun terakhir. Bahkan jika Gema berkata begitu ringan, dia merasa tenggorokannya tersumbat setiap kali dia memikirkannya. Dia adalah tuan muda dari keluarga Renza, tetapi dia tinggal di Jakarta dan menderita dari lapisan bawah masyarakat. Gema tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa bertahan selama bertahun-tahun. Meskipun dia lebih muda dari Tama, dia berharap untuk menahannya di Surabaya selamanya ketika dia memikirkan hal-hal ini. Dia tidak melakukan apapun sendirian. Setiap hari, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk memperlakukannya dengan baik dan menebusnya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Tama tiba-tiba menghela nafas, aku akan pergi besok. Mari kita lihat Malik hari ini. Gema bertanya dengan heran, Tama, apakah kamu akan menemui Paman Malik sekarang? Tama mengangguk dan berkata, hal-hal orang tuaku saat itu, aku masih perlu menanyakannya secara langsung. Gema berseru, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Tama tidak terlalu waspada terhadap Malik. Ini karena dia dapat menganalisis bahwa Malik sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Bahkan selama bertahun-tahun, dia bisa tumbuh di Jakarta dengan aman, berkat perlindungan rahasia Malik. Oleh karena itu, jika Malik memiliki pikiran jahat tentang dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Ini juga salah satu dari sedikit orang yang benar-benar dapat dipercaya, jadi dia akan menghubungi Malik dan memintanya untuk bertemu untuk mempelajari beberapa detail tahun ini. Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.